Yang kami hormati Bapak Ahmad Siddiq Sohibul Wafa selaku anggota DPRD Cilacap. Yang kami hormati Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap beserta tim. Yang kami hormati Kepala UPTD Puskesmas Kedungja atau yang mewakili beserta tim. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Rijamulya beserta perangkatnya, Ketua BPD, LPM beserta anggotanya, RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala sekolah SD atau MI, serta seluruh undangan yang kami hormati pula. Dapat berkumpul di Balai Desa Rijamulya dalam rangka sosialisasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Sholawat serta salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Untuk mengawali acara hari ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga di sore ini dalam rangka sosialisasi peraturan daerah kawasan tanpa rokok tidak ada halangan awal demi akhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan yuhibbu wa yuhibbu majidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa sultani. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid dunya wa rahmatan fil jasadina wa syafaatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-mautina wa rahmatan wa syafaatan wa najatan minan nari wa rahmatan fil Allahumma iftah hudal hanafi ya Allah ya Allah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalillah, la ilaha illallah, yang terhormat para narasumber terkait sosialisasi kawasan tanpa rokok yang terdiri dari kita dan Kuswama, anggota DPR, dari fraksi PKB yang kami hormati dan banggakan, juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten kami hormati dan tim UPT, para Dinas Kesehatan Kecamatan Jogja dan juga stafnya kami hormati, perangkat kami Pak Sekdes beserta kasih tahun dan staf seluruh para dusun RT dan RW serta mulia yang kami hormati, lembaga desa yang BPD dan PND serta mulia beserta anggota juga yang kami hormati, hadirin Bapak Ibu semua yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Dulu kami matur banyak, kami panjatkan puja dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya hingga sore ini kita masih diberi berbagai kenikmatan, salah satu dalam keadaan sehat, sehingga bisa berkumpul bersama di aula pada kerja mulia dalam rangka sosialisasi kawasan tanpa rokok. Dan apa salah mati kan makau mungkin melakukan tertib dan digunakan hari ini rentan merokok, sehingga mungkin ada yang mungkin positif dan negatif. Negatifnya mungkin mobil rokok sudah tanpa rokok cutinya tidak masuk ke negara jadi mungkin termasuk dana desanya terkurangi di sana, karena di sana ada CSR dan rokok dan sebagainya. Dan ini kami banggakan. Harapan kami Bapak Ibu semua yang hadir di sini bisa mengikuti jalannya sosialisasi. Kemudian perlu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan atau yang mewakili kepada Bapak Hudayfa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kiai Syaiful Mustaqim, Bapak Kiai Ahmad Siddiq Sohibul Wafa, mau kenal semua teman-teman nah daerah ini. Yang kami hormati para desa Kerja Mulia, yang kami hormati para puskesmas Kedungreja, yang kami hormati Bapak Ibu tokoh masyarakat, kepala sekolah yang hadir, dan juga dari ibu PKK maupun kader kesehatan yang ada pada hari ini. Kita mendukung penggerak PKK Desa Kerja Mulia yang saya hormati. Pertama-tama Dinas Kesehatan yang awal adalah menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada beliau anggota DPRD Kabupaten Cilacap yang pada hari ini telah bersedia untuk menjadi narasumber kegiatan sosialisasi perda kawasan tanpa rokok. Ini merupakan satu agenda kegiatan yang sangat mendukung program-program kesehatan agar derajat kesehatan masyarakat bisa semakin meningkat, bahkan sampai ke wilayah paling baratnya Kabupaten Cilacap. Ini semakin Jawa Barat kan ini? Ujungnya Jawa Barat, ujungnya Jawa Tengah ini, hampir berbatasan Jawa Barat untuk mendapatkan sosialisasi kawasan tanpa rokok. Berbicara tentang hal ini,
Kalau berbicara kawasan tanpa rokok, berarti mungkin Bapak Ibu akan berpikir berarti ada kawasan boleh merokok. Iya betul. Memang seperti itu kondisinya. Jadi perda ini bukan perda yang mengatur larangan merokok. Larangan merokok nanti nunggu fatwanya Gus Bapak nanti. Merokok apa berbeda. Kita mengatur agar ada kawasan-kawasan tertentu yang di situ bebas asap rokok. Kenapa seperti itu? Karena kita melihat ada kehadiran ibu, ada kehadiran anak, ada kehadiran bayi balita yang harus dilindungi kesehatannya. Kalau bapak-bapak seperti saya mungkin harus kebal, asap rokok kebal, ya, beduk itu kebal banyak asap rokok. Tapi bayi, balita, anak-anak usia remaja itu masih rentan, maka harus dilindungi melalui adanya kawasan tanpa rokok. Jadi beberapa kawasan nanti ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, kemudian di bagian lain mungkin di situ ada kawasan merokok. Biasanya kalau Bapak Ibu ke stasiun atau di terminal atau di tempat-tempat umum, di hotel juga ada tempat-tempat tertentu yang di situ memang tidak boleh merokok. Nah, di sini yang mengatur hal ini bahwa di Kabupaten Cilacap ada Perda Nomor 4 Tahun 2022 yang mengatur agar masyarakat bisa semakin banyak yang terlindungi dari bahaya merokok. Kementerian Kesehatan adalah menurunkan prevalensi merokok pada usia 10 sampai 19 tahun. Jadi negara melewatkan 10 sampai 19 tahun berarti sudah tidak masuk pada target utama untuk menurunkan presentasi merokok. Tapi bagaimana anak-anak supaya tidak merokok itu harus ada contoh, harus ada teladan. Nah, disinilah ada kawasan tanpa merokok yang memberikan edukasi kepada remaja usia 10 sampai 19 tahun agar prevalensinya semakin menurun. Kita melihat data di Kabupaten Cilacap, angka merokok pada usia 10 sampai 19 tahun itu sekitar 12% sekarang. Jadi cukup banyak. 10 sampai 12%. Jadi kalau ada 100 anak itu 12 orang itu merokok. Coba Bapak Ibu perhatikan anak usia sebesar itu, anak seumuran itu ya memang seperti itu. Pemerintah daerah punya kewajiban menurunkan prevalensi ini menjadi 8,4% nanti di tahun 2029. Kalau tidak dimulai sekarang dengan membentuk kawasan tanpa rokok, tidak ada sosialisasi, tidak akan tercapai. Kondisi seperti ini harus terus dibangun agar komunitas-komunitas gaya hidup sehat ini selalu meningkat. Termasuk juga membentuk satu komunitas di kalangan pelajar, di kalangan santri, kawasan tanpa rokok, termasuk santri yang tidak merokok. Harus ada yang membuat komunitas tersebut. Dibentuk misalnya santri NU, santri Naudin, tapi harus dibangun. Kalau tidak dibangun, tidak akan ada penurunan prevalensi. Kenapa seperti ini sebenarnya? Selain dampak kesehatan, juga dampak ekonomi memang sangat tinggi untuk merokok ini. Anak-anak yang memang belum produktif, belum bekerja itu kalau merokok pasti akan mengeluarkan pengeluaran yang lebih. Karena harga rokok itu mahal. Mahal di Bapak Ibu? Cara beli mahal. 20.000 bisa beli beras sedina 2 hari, tapi 20.000 bagi anak-anak mungkin di barang-barang habis. Maka harus ada kegiatan seperti ini untuk terus mengendalikan. Nah, alhamdulillah hari ini hadir beliau narasumber yang akan menyampaikan ini adalah produk dari DPRD Kabupaten Cilacap sudah menerbitkan peraturan daerah kawasan tanpa rokok. Yang mau tidak mau berarti harus diimplementasikan. Kemudian kami yang ada di dinas, terutama dinas kesehatan yang punya kepentingan terhadap perda ini harus mengawal agar perda ini bisa diimplementasikan di seluruh kawasan yang ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok. Termasuk Balai Desa ini juga kawasan tanpa rokok sebenarnya. Perlahan-lahan harus ada mekanisme agar merokok itu menjadi satu yang dimodifikasi, diatur. Contohnya seperti ini misalnya, rapat seperti ini. Nanti Pak Kades bisa membentuk suatu
konvensi ya. Kalau perdes mungkin masih terlalu jauh, peraturan kepala desa mungkin terlalu jauh. Konvensi dulu. Setiap rapat yang ada ibu-ibu harus sepakati bahwa rapat hari ini rapat tanpa rokok. Sudah ada perbuk oleh beliau Pak K1 Mustani dan Bu Suafa untuk bisa disimak dengan baik. Kemudian setelah itu nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi. Demikian dari kami Dinas Kesehatan. Sekali lagi terima kasih dan khusus kepada Kepala Desa Raja Mulia, terima kasih telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu paparan materi oleh Bapak Saiful Mustangim. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'da. Jadi lain rokok siapa yang dulunya? Abdul Rokok ba'da to'am pakai ini ya, Abdul Hudud ba'da to'am amma ba'an. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap yang dalam hal ini diwakili oleh Mas Hudaifa, Kepala Puskesmas Kedung Reja 1, baru 1 ya? Oh iya, puskesmasnya baru 1. Yang saya hormati Bu Eva, ya, Dr. Eva, dan diwakili oleh Subag TU. Yang saya hormati Pak Kepala Desa Raja Mulia yang ganteng dan perkasa. Lama sekali nggak ketemu ya Pak Kades ya, ketemu lagi ya, tapi nggak ada. Iya, kalau enak-enak beli aku jarang meneneng. Ada itu kalau anak-anak orang baru adalah berkata berarti lah orangnya jor. Mas orang menangah. Bapak Ibu sekalian, Pak Kiai, para tokoh agama, tokoh kader posyandu PKK mungkin RT RW, mboten kathah ingkang kawula aturaken dumateng panjenengan. Wong anu janjane membicarakan sesuatu sing Pak Lurah ora seneng kan lebih angel ya. Bapak apa kalir? Betul. Pasti ya. Anas bak. Tertib. Iya. Tapi sana tulisannya apa? Rokok sonteng dan nggih. Sontengnya abang mani. Untung ora ijo. Nah, mungkin nanti hal lain bisa kita bicarakan ya. Ya. Takut apa mana pasti ngomong jalan. Jalannya serang pikir Pak, nggih. Ngen menganti wis rampung. Terus Raja Mulia bangun kerja lagi digarap. Liman ini kan serang Pak. Gang. Masih ada. Ya ini ya sih urung rampung aturan di atasnya. Ada peraturan pemerintah yang dibuat tahun 2012. Nah, sedangkan perdana itu begitu digawe 2022. Jadi keset banget ya. Kayaknya mau DPR kalau bupatinya pada Dubai ya, jadi orang gawe-gawe. Jadi peraturan yang mengharuskan enam daerah itu harus ada perda tentang kawasan tanpa rokok ini muncul tahun 2012 gitu di Kabupaten Cilacap nembe gawe jadi disepakati tahun 2022. Nah, ini catatan karena di Kabupaten Cilacap sering ada peraturan-peraturan yang peraturan dan petunjuk teknisnya udah lama ada di Cilacap baru dibuat. Ini merupakan catatan juga terutama bagi kami di DPR. Nah, peraturan daerah ini apa? Peraturan daerah ini undang-undang di tingkat kabupaten. Pembuatnya siapa? Yang membuat adalah disepakati, buat dan disepakati bersama-sama
antara pemerintah daerah dipimpin oleh bupati dengan DPRD. Jadi setiap peraturan daerah itu pasti dibahas, dievaluasi, dibicarakan, kemudian ditetapkan bersama-sama. Mulanya di setiap peraturan daerah pasti ada bunyi klausul atas kesepakatan bersama atau persetujuan bersama antara bupati dengan DPRD. Itu didahului dengan itu. Nah, peraturan daerah ini dibuat untuk apa? Dibuat untuk melindungi masyarakat. Dari apa? Dari dampak buruk pembangunan. Ini fungsi perda Bapak Ibu sekalian. Jadi ini peraturan tertinggi di kabupaten yang dibuat bersama-sama, dibuat dan disepakati bersama-sama antara bupati dengan DPRD untuk kemaslahatan warga masyarakat. Itu ya Pak ya. Nah, peraturan daerah ini karena sudah menjadi peraturan maka harus dilaksanakan. Setiap peraturan daerah di dalamnya itu pasti ada sanksi, ada hukuman. Termasuk di Perda nomor 4 tahun 2022 ini di dalamnya pasti menyangkut tentang hak masyarakat, kewajiban masyarakat, kewajiban pemerintah daerah, dan sanksi. Nah, termasuk yang kalau diomong lagi bikin isi urung ya. Nah, nek melanggar aturan kok nang desa kia, nang desa kia kok anak tempat orang anak tempat untuk kawasan merokok, maka Anda didenda. Kudune anak ini tempat kerja, termasuk gedung pemerintah itu termasuk tempat kerja yang harus ada kawasan menjadi kawasan tanpa rokok. Tetapi di tempat kerja termasuk di balai desa ini Pak Lurah unih digawe tempat khusus untuk merokok. Nah, gitu ya. Jadi Pak Lurah sing senenge rokok nah kantornya rauni, tapi ada tempat lainnya yang masih dalam lokasi perkantoran ini, tempatnya terpisah dari ini, yang itu disediakan untuk tempat merokok. Nah, itu artinya pemerintah sedang melakukan kewajibannya melindungi masyarakat. Siapa yang dilindungi? Adalah golongan-golongan rentan terhadap bahaya dari merokok ini. Tahu dia sabun matur. Misalnya, nakene kan mau tempat banyak berkumpul masyarakat, tempat melayani masyarakat. Maka biasanya ibu-ibu nek mengkantor desa ngurus KTP, ngurus BLT, ngurus bantuan lidone pun betul putrane nggih, putrane esin cilik, ngeten. Atau kemudian di sini juga melayani juga golongan masyarakat manapun, apalagi baru oleh Pak Lurah anu bidan berhubung mengenai anak kene anak kedua sing dalam kondisi yang tidak sedang sehat, maka kalau dia terpapar oleh asap rokok ini akan membahayakan. Misalnya kan ingat Bapak Ibu sekalian ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, kawasan tanpa rokok ini bukan hanya mengatur melarang rokok saja, termasuk di dalamnya pada waktu di situ ada kawasan tanpa rokok, misalnya kantor desa ini, setiap kantor pemerintah itu KTR ya Pak ya, kawasan tanpa rokok ya. Nah, orang melarang untuk rokok, tetapi tidak boleh mempromosikan untuk merokok, tidak boleh mengkampanyekan untuk merokok, apa maning gawe rokok. Orang di Pak Lurah terus naik kelinting begitu kan berok ya. Nah, termasuk juga itu bagian dari promosi untuk rokok. Orang ini nang aturan, alat tulisan, iklan atau apapun yang itu merupakan citra dari produk tembakau. Itu tidak boleh ada di sini. Bukan larangan merokok untuk semua orang di semua tempat betul. Tapi perda ini dihalusin pada tempat-tempat tertentu yang di situ tempat berkumpul orang dan bisa membahayakan bagi orang-orang yang terpapar oleh aktivitas merokok atau membuat rokok atau mempromosikan produk-produk dari tembakau dan
tapi yang dia punya zat adiktif. Nah, termasuk vape ya. Nah, termasuk vape itu. Ada ya pakai terbung ya, pakai vape. Bapak-bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terkait apa ya, tempat mana saja yang tidak diperbolehkan dan itu menjadi kawasan tanpa rokok, enggak, itu fasilitas pelayanan kesehatan, kita rumah sakit, poliklinik, puskesmas, praktek rumahnya bu bidan, praktek dokter, poliklinik, lain-lain pun tidak diperbolehkan dan harus menjadi kawasan tanpa rokok. Yang kedua, tempat proses belajar mengajar, baik sekolah informal maupun formal, bertentangan untuk aktivitas atau memproduksi rokok. Yang ketiga, tempat-tempat anak bermain, anak juga tidak boleh namarin PAUD, terus namarin tempat penitipan anak juga tidak diperbolehkan. Di tempat ibadah, nah ini pandangan kita Izzuddin ya, masjid orang asbak berprotes mesti. Apa namanya hubungan orang asbak? Orang asbak apa? Orang rokok kayak dari masa. Terus mesti praktik bismillah ya itu. Nah, tempat-tempat ibadah dan angkutan umum juga tidak diperbolehkan. Tempat kerja juga diperbolehkan. Apa itu tempat kerja? Tempat tertutup, orang melakukan aktivitas, melakukan pekerjaan, itu tempat kerja, tempatnya tertutup. Nah, tempat kerja itu harus ada ruang khusus untuk merokok yang disediakan oleh pemilik tempat kerja itu. Kecuali pada tempat kerja yang dia memproduksi rokok, pabrik rokok dengan orang yang tembakau, orang yang jajan rokok yang harus terpilih. Karena ya, nah itu yang dikecualikan. Kemudian tidak boleh juga ada di tempat-tempat umum. Apa itu? Tempat berkumpulnya masyarakat, nah alun-alun, terus narik stasiun, terus kemudian di tempat umum, Pak Dewa. Bahwa tempat sing biasa kumpul masyarakat itu masuk dalam kawasan tanpa rokok. Nah, di tempat umum itu kalau kemudian ada masyarakat yang memang suka merokok, maka harus disediakan tempat khusus untuk merokok. Nah, intinya Bapak Ibu sekalian, perda ini dibuat justru untuk melindungi masyarakat tadi, terutama pemerintah daerah punya target prevalensi angka merokok yang sekarang di 12%, di tahun 2029 akan sudah harus turun menjadi 8% perokok di usia muda, usia produktif. Nopo onten bahayane katakan ibu, bocah-bocah sing usia sekolah juga punya budaya untuk merokok. Cara dengan onten bahayane nopo mboten? Pada orang tua dari sisi finansial, duit nek ora duduk bocah yang ngamuk dan atau udah kurang mampu, maka ya udah hari wong tua. Nanti ya, termasuk juga secara survei ada problem Bapak Ibu sekalian. Penerima BLT itu dulu pernah disurvei PKH misalnya, dari bantuan yang diberikan oleh pemerintah, pengeluaran apa yang terbesar, 3 besar itu, salah satunya selalu muncul dari tahun ke tahun bahwa uang PKH BLT itu salah satunya dari 3 kebutuhan terbesar itu digunakan untuk membeli rokok. Pasti tidak padu kalau punya biasanya. Tapi butuh beras, ya orang lama, butuh rokok regane paling murah 12.000. Kita pakai coklat. Nanti lihat nanti kita 12.000 coklat. Tapi yang ini kalau faktornya ya tahu ngerti regane. Iya, anu gratis. Coklat tuh. Nah, kalau kemudian Bapak Ibu sekalian, ini langsung baik ngomong tentang budaya. Karena kalau matur setiap aturan itu pasti ada sanksinya, ada dendanya. Nah,
dendane ketentuan pidana. Nah niki udah di bab 9 ketentuan pidana. Setiap orang yang merokok di kawasan tanpa rokok, misalnya di desa Iman Gampang di Indonesia ya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 23 di atas itu, dipidana kurungan paling lama 1 bulan, paling suwe dia tak udah 1 bulan. Pak Lurah nonton tadi polisi apa nyarong dina, kalau paling lama masalahnya ya, ini paling lama itu 1 bulan, atau pidana denda paling mahal 500 juta rupiah. Nah, ini 500 ribu rupiah, Pak Depannya beli KWP prostitusi ya. Jadi mandan beli kalau merokok kayak itu. Jadi pindah balik. Kalau jenengan berada di kawasan tanpa rokok, tadi sudah saya sebutkan beberapa tempatnya itu, salah satunya misalnya kantor pemerintah termasuk pemerintah desa, gitu ya. Kok kemudian ada pelanggaran di situ, maka didenda kurungan pidana diancam paling lama 1 bulan atau denda 500 ribu rupiah paling mahal. Orang dan atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana pasal 23 ayat 2 itu terkait dengan setiap orang dan atau badan dilarang mengiklankan atau mempromosikan, menjual dan membeli rokok di tempat tanpa rokok gitu, maka dipidana dengan kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah. Nah, bedanya ngaten Bapak, si pasal pertama mau setiap orang yang merokok di tempat yang dilarang merokok sesuai dengan aturan. Tapi untuk KTM ini ditetapkan oleh siapa? Bapak Bupati ya? Karena ini ditetapkan menjadi kawasan tanpa rokok. Apa burung ya dari sini belum ditetapkan. Karena tempat kawasan tanpa rokok itu ditetapkan dengan keputusan Bupati. Tetapi kategori kawasan tanpa rokok maka diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan tempat ini menjadi KTM. Kalau desa ini sudah menjadi kawasan tanpa rokok, maka otomatis di dalamnya ada kewajiban dari pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian juga instansi tertentu yang membidangi tempat ini berarti dinas Dispermades dengan di Koordinator Dispermades ini harus memberikan laporan kepada Bupati 6 bulan sekali. Kawasan tanpa rokok kan harus 1 bulan, ini juga murah. Ini loh, provokasi murah sih rokok apa murah? Nah iya boleh mau mati soal rokok. Pak Lurah wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok. Gitu ya, menjadi bagian menjadi ujung tombak juga untuk menjaga kesehatan masyarakat khususnya bagi dan balita. Ngerti ya? Jadi kalau mengapresiasi kalau desa ini sudah memberikan tunjangan 100.000 rupiah per bulan kepada para kader posyandu. Kita ke depan akan coba untuk upayakan agar kader posyandu ini juga ditingkatkan kesejahteraannya. Sinoso kali ini Bupati baru bisa memberikan tunjangan insentif untuk kenaikan untuk RT, RW, untuk Linmas, termasuk untuk BPD juga, termasuk juga Pak Kiai. Tahun 2026 ini Mas Bupati juga akan memberikan bantuan bunga untuk marbot masjid. Sedang kita diskusikan apakah mau berupa cash tunai atau kemudian nanti dibayarkan BPJS tenaga kerja. Kedua oleh Bapak Ahmad Siddiq Sohibul Wafat, kepadanya dipersilakan.
harus naik jam 5 ya. Dari sampai jam 5 belum sepakat benar. Secukupnya mau lagi ya. Aku untuk jam 5 kurang boleh ya. Secukupnya mau lagi. Yang penting kami sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Yang terhormat rekan kami dari anggota DPRD Kabupaten Cilacap, Bapak Saiful Sani, yang kami hormati rekan-rekan dari Dinas Kesehatan dan seluruh jajarannya ya, dan jajaran ini. Yang kami hormati tuan rumah pelaksanaan kegiatan hari ini dari Desa Rejamulya beserta para stafnya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para tokoh masyarakat, tokoh agama, dan segenap organisasi di lingkungan Desa Rejamulya. Baiklah Bapak Ibu, pertama, seyogianya kita bersyukur Bapak Ibu bahwa siang ini melimpah atas kita rahmat dan nikmatnya. Karena sementara Bapak Ibu, di bagian lain di kabupaten ini, saudara-saudara kita dalam kondisi yang kurang prima Bapak Ibu, dan kita perlu berempati, kita perlu mendoakan agar segala cobaan mereka segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Diganti dengan kenikmatan, apalagi di Sumatera dan daerah lainnya. Kondisi Indonesia secara umum hari ini sedang tidak baik-baik saja, cuacanya dan sebagainya. Ya, kita mendoakan pokoknya kita terutama selalu sehat, dijauhkan dari musibah yang ada. Amin. Salam bersama kita haturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sholat bersalam kita semata-mata berharap tercatat sebagai umatnya dan melimpah atas kita syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, ini saya izin berdiri ya, silakan oleh sebentar ya. Perkenalkan Bapak Ibu, kayaknya ini teman-teman dari dinas ini tidak tahu kalau saya itu secara pribadi jarang sekali atau belum pernah disepakati ya ke Desa Rejamulya itu belum pernah. Baru pertama kali ini secara resmi dalam kegiatan resmi. Maka saya mengucapkan terima kasih kepada kadesnya dan dari teman-teman kesehatan. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi. Dan kita akan terima kasih. Perkenalkan saya Haji Syed Wafa. Biasa yang menjadi Wafa atau kehidupannya ada khususnya. Saya dari sini juga kebetulan dan kita sosmed di sini. Maka terima kasih sekali. Ya, dari sini saya bertempat tinggal di depan Puskesmas Cipari. Saya dipercaya mewakili teman-teman dari fraksi Partai Kebangkitan dan Bangsa dan spesifikasi saya di Komisi A bagian pemerintahan dan hukum. Maka nanti saya berbicara adalah pendekatannya adalah perspektif hukum. Seperti itu, perspektifnya adalah hukum. Karena pada setiap huruf dan setiap titik, setiap koma yang tertuang di dalamnya memiliki makna. Seperti itu. Nah, berikutnya bagian pemerintahan hukum kalau saya urusan itu di Komisi C, urusan pemerintahan, urusan pembangunan dan sebagainya. Tapi tugas dan fungsi pokok segenap rekan-rekan dewan itu ya tidak lebih tidak kurang adalah budgeting, legislasi dan pengawasan di 3 pilar itu. Gitu, kami tidak sampai tahap pelaksanaan pelaksanaan pemerintahan itu ya di sini dengan UPD membantu kami ini. Beberapa waktu yang lalu ini yang khusus yang pendidikan yang pesantren. Beberapa waktu yang lalu di Bandung itu kan kita ironis sekali yang guru ngomelin muridnya sampai habis-habisan mau keluarkan apa dan sebagainya. Sebetulnya pendekatan kita itu adalah hukum. Gitu. Kalau kamu merokok di sekolah ini loh ada perdanya. Maka yang
yang bergerak di pendidikan dibaca perda ini penting karena ini korelasinya dengan penerapan disiplin di lingkungan sekolah gitu. Perda ini secara spesifik ini tidak membicarakan individu yang merokok bukan, tapi pemerintah hadir membuat ekosistem yang sehat. Kalau ruang-ruang publik harus menyediakan tempat merokok, karena nggak bisa dipungkiri juga ini Bapak, bahwa tadi kan perspektif kesehatan deh. Nah, kita perspektif pemerintah dan hukum. Karena biaya cukai dari rokok itu ya lumayan, kan gitu. Apalagi merokok itu ya, ngerti gue kan ya, kan gitu. Rokok kayak saya masa dilarang-larang tubuh kalau jadi dan sebagainya. Kan tidak mungkin secara individu. Perda ini membuat ekosistem yang sehat, gitu. Memberikan perlindungan karena kebebasan kita sebetulnya itu terbatasi oleh kebebasan orang lain. Maka perda ini hadir untuk melakukan perlindungan. Dan sudah ada perbunya kok. Perbu itu tentang bagaimana penyelenggaraannya, gitu. Kalau di dalam kita buka perdanya dulu aja Pak. Mana sudah operatornya? Karena sudah jelas seperti ini. Saya sudah baca bolak-balik dan tidak perlu istilahnya bayar-bayar. Di sini harus ini, di sana harus ini, itu ada tertuang dalam perda. Kita buka perda aja dulu. Nah, ke depan ya, saya sudah bisa baca. Jadi saja semua. Ini perbu yang perda yang awal. Jadi yang namanya ruang terbuka untuk kawasan rokok tidak perlu perbu karena sudah jelas di perda. Gitu. Hal-hal yang belum jelas di perda baru nanti dilahirkan perbunya. Kita baca ya. Ini jelas. Banyak perbukan. Oke, lanjut nomor 2. Kita cepat saja. Tujuan perda. Memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat sehingga memenuhi rasa aman dan nyaman. Artinya tidak mengatur satu persatu orang, tapi perda ini mengatur ekosistem, mengatur sistem seperti itu. Jelas ya? Nah ini Bapak Ibu, yang di dunia pendidikan saya, audiens saya ada nggak yang dari SMP? SMP di sini akan juga kita biar tahu yang SMP, MTS, SMA, SMK sederajat dan dari sudah SMP saja berpotensi tidak Pak anak-anak kita merokok di belakang kita? Iya, nek bu pasti gurunya ya, nah tidak, bener nggak? Ini maka sampaikan perda ini kamu melanggar perda seperti itu. Ini itu penerapan perda panjenengan bisa melalui komunikasi dengan Sinta Satpol PP. Perda itu penanggung jawabnya bukan KPK tapi Satpol PP. Penerapan perda itu di Satpol PP. Nek di desa 5, nek di sekolahan BP-nya panggil Satpol PP untuk menjelaskan. Gak apa-apa di realin waktu sekolahan mengundang Satpol PP kaitannya perda ini. Gak ada persoalan. Bahasan orang iya, lingkungan itu dan sebagainya di masjid. Karena kesepakatan itu bisa menggagalkan sebuah aturan hukum. Seperti itu. Perspektifnya itu ditunggu. Karena gini Pak Bu, biasa merokok yang tidak diatur itu yang jadi masalah di ruang-ruang publik itu seperti itu. Nah ini mengatur sampai dengan tempat ibadah. Tempat ibadah itu bisa berbentuk masjid dan sebagainya. Tapi orang Jawa ini yang rumah kadang beribadah seperti itu. Maka disampaikan, di tempat ini sudah ada kita kasih rokok, dengan snack sudah ada. Ya harus pokoknya belum orang gue gitu. Karena ya kita menghormati orang yang tidak merokok. Satu orang itu biasanya ya, kasihan juga gitu, daripada yang merokok. Lalu tempat kerja, angkutan umum kerja ini ada yang bersifat pemerintahan dan non-pemerintahan. Kayak kita ulangi bahwa tempat umum ini ya, secara umum bisa di terminal dan sebagainya, stasiun dan sebagainya. Tempat lain yang ditetapkan dalam hotel. Lanjut ke bawah untuk menyediakan tempat merokok.
Nggak boleh itu, nggak boleh gitu. Harus menyediakan. Nanti karena di perdanya kalau nggak menyediakan dendanya 5 juta. Kalau merokok tidak pada tempatnya baru dendanya 500.000. Nek KDC orang menyediakan, nanti dari Pol PP bisa mendenda gitu. Pemerintah desa yang didenda seperti itu. Lewat malah join dia berbeda. Industri atau pabrik tempat kerja lainnya. Lanjut. Ini kan jelas pusat, provinsi, daerah, desa dan sebagainya tertuang di sini di Perda. Jadi tidak perlu perbu, sudah tertuang. Tinggal dilaksanakan saja perbuknya. Pokoknya Satpol PP sidak dan nanti bikin repot itu kalau nggak punya semungkin ya. Lanjut ke bawah. Agar pribadi atau swasta divisualkan sebagai KTR apabila tidak melakukan pelayanan publik. Sing dimaksud pelayanan publik ini apa? Umum. Ya, contohnya apa contohnya? Milik pribadi atau swasta antara lain promosi deh, kayak beli, kayak bisa belanja dan tempat umum lainnya. Dilanjut. Arena permainan, tempat seni pertunjukan, nonton wayang bareng-bareng raut ya bisa ya. Gitu. Ya pokoknya Perda ini sudah mengatur gitu ya. Nah, yang minimal apa rasa inilah karena penegakan Perda ya orang ini sebetulnya apa? Kadang itu pertunjukan itu ada di balai desa dan sebagainya memang. Ya kan orang itu pasti akan mengedepankan sisi manusiawinya dalam penegakan sebuah aturan. Tidak mungkin pendekatan itu pendekatan robotik lah, kayak gitu pentung ya pentung enggak, pasti humans gitu. Pendekatan Perda itu humans, tidak mungkin gitu. Tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya. Monggo lanjut. Nah ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR. Dan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara jelas. Ini ruangan merokoknya ini jelas terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas, jauh dari pintu masuk dan pintu keluar, antara lain di depan itu tidak boleh, jauh dari tempat orang berlalu lalang, sebagai pojokan, contohnya gampang boleh dimawon stasiun, sebagai merokok ya seperti itulah kondisinya itu di stasiun contohnya. Ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ada peringatan bahaya merokok juga di sekitaran itu. Lanjut, nah ini ketentuannya yang tadi kan penting harus menyediakan tapi diatur seperti itu. Pembinaan dan pengawasan KTR dilaksanakan oleh para daerah yang punya tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR. Lanjut, banyak enggak? Langsung terus. Sudah terus? Nah ini peran serta masyarakat tadi sudah sampaikan. Perda ini adalah pendayagunaan keterlibatan setiap lini, tidak hanya pemerintahan membentuk ekosistem yang sehat, tapi perlu dibangun kesadaran bersama karena sesungguhnya KTR itu adalah tanggung jawab kita bersama. Mungkin ya kita ini orang sakti begitu, orang bakal ini apa gara-gara wujud atau orang bakal, tapi ayo berpikir tentang generasi penerus. Setidak-tidaknya mereka berhak mendapatkan hidup yang sehat dan baik seperti itu. Lanjut. Sudah jelas ini, bolak-balik saja dari tadi. Lanjut, sekarang kita berbuk mas, berbuknya aja itu. Ini mengatur kebebasan kita, karena kebebasan kita sesungguhnya terbatasi dengan sendirinya oleh kebebasan orang lain. Gitu. Memanusiakan manusia adalah bagian daripada kewajiban kita sebagai manusia. Pada ini tidak akan sukses kecuali bareng-bareng ayo itu ciptakan lingkungan yang sehat gitu. Nek bahasa ilmunya ya di surat Ar-Rum juga ada Zohar Fasad Filbari wa Bahri bima kasabat itu tidak lebih daripada orang seperti itu.
Itu maka ya, ayo bangun kondisi yang sehat di lingkungan kita. Dengan perda ini, terutama guru-guru, kita ciptakan anak-anak kita memiliki mental yang baik, itu dengan penalaran terhadap peraturan-peraturan. Jangan sampai Bapak Ibu di lingkungan pendidikan, menggunakan nanti di lingkungan kesatuannya, sampaikan perda ini ke teman-teman guru, gitu, biar bisa nindak tugas anak-anak yang merokok di sekolah. Itu karena repot sekali. Oke, nanti perda ini di lingkungan sekolah perlu disebar biar mereka punya cantolan gitu. Jangan ringan tangan, tapi ini loh resikonya gitu. Gitu ya. Terima kasih. Di dalam bentuk kata banyak hal yang kurang berkenan. Saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu, selanjutnya mungkin izin kalau diperkenankan tanya jawab dengan ringkas atau bagaimana? Ya, dipersilakan untuk bertanya jawab nanti kayak monggo Bapak Ibu, beliau pemangku dalam perda pelaksanaan perda ini dipersilakan. Akhiri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak aturan perdanya untuk batas umur merokok sampai berapa kali berapa umur? Perda untuk batas umur merokok itu ada enggak? Terus yang kedua, untuk memenuhi syarat melarang orang merokok, pembikin aturan itu memfasilitasi enggak? Misalkan kaya di terminal, kaya wong tempat punya hajat, ini yang bicara yang umum-umum saja. Di tempat tontonan-tontonan begitu, bagaimana cara mengatasinya? Jangan sampai bisa bicara nggak bisa memfasilitasi, itu nanti perang begini. Jadi betul Pak. Lah larang kok nggak ada fasilitasnya, jalan keluarnya cuma cuak gitu ya. Gimana kayak di puskesmas, otomatis kalau musim pada sakit itu kan yang besuk kan luar biasa. Nah itu saya lihat itu ya uang bebas-bebas saja, fine-fine saja, kan tidak tahu aturan ya seperti itu. Jadi saya mohon untuk setiap aturan itu ada syarat manfaat dari orang itu. Terus saya lihat, saya mohon untuk yang sekarang itu tadi, jangan seorang memandang, jadi hukum itu punya hati, punya roh gitu. Bisa menciptakan sesuatu itu harus punya rohnya di mana? Di masyarakat itu. Ada memukul atau mengayomi. Nah, hukum itu seperti itu. Kalau ininya masyarakat itu secara profesional ada roh hatinya. Ini saya di desa ini, mau saya diterapkan begitu. Ini situasional. Nah seperti itu Pak. Jadi saya keterangannya tadi seperti itu. Coba sekian, ada yang lain bertanya. Wassalamualaikum. Pertama, tidak mengatur bukan batasan sampai merokok, sampai ingat-ingat, tidak ada. Kemudian yang kedua, hukum itu ada yang bersifat represif, ada yang bersifat persuasif. Jadi pada saatnya, ketika ini penerapan, tadi sampaikan kedua, itu pasti akan menjadi ke depan. Termasuk ketika sudah ada masalah pun ada sekarang restoratif justice ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, perda ini mengatur kawasan-kawasan tertentu saja yang di situ, bukan tidak boleh merokok, tapi diatur tempat merokoknya adalah di tempat tertentu yang disediakan. Orang merokok di jalan atau di sawah kemudian dipotong dari pelanggaran pun tidak, karena yang melanggar perda adalah apabila merokok di kawasan tanpa rokok. Jadi kalau di lapangan, ya kemudian di sawah, di rumah pribadi, di rumah sendiri, itu bukan kawasan tanpa rokok, maka merokok pun tidak bisa dijatuhkan sebagai pelanggaran perda ini. Seperti lah, jadi kita mesti tidak sabar dalam melakukan hukum. Yang jelas kita sedang bertahap untuk bisa membentuk satu ekosistem sehat, membentuk satu ekosistem di mana di situ sepakati, termasuk tadi kesepakatan itu bisa di atas hukum.
konvensinya kita buat seperti ini. Kalau misalnya tidak ada ibu, kemudian kita di sini di tempat umum, kemudian tempatnya pribadi, kemudian tempatnya tidak diatur untuk menjadi KTM, menurutku ya tidak masalah teman-teman. Tapi kalau sudah ditetapkan sini, sudah ditetapkan bahwa tempat merokoknya ada di belakang, ya kenapa di belakang bisa bisa merokok? Jadi saya kira sudah difasilitasi agar perda itu bisa diimplementasikan. Setidaknya tadi pemerintah punya target utama adalah menurunkan prevalensi merokok pada usia 10 sampai 19 tahun. Nah itu ada di mana? Ada di pesantren, ada di sekolah, apa sampai SMP. Di situ yang menjadi titik penting dan target untuk bisa ada sosialisasi yang maksimal agar nanti bisa ada penurunan prevalensi merokok pada usia-usia tersebut. Nah, tentang tak kira itu kita panggil. Artinya perda ini mengatur ekosistem ini kita kan kayaknya sepakat bareng-bareng. Artinya ruang terbuka itu terjamin terselenggara untuk bersama, kan gitu. Kita kepada satu individu yang merokok dan sebagainya, sebetulnya itu saja. Dan ini pemerintah kabupaten fokus kepada layanan pemerintah, masih belum terlalu jauh sana gitu untuk implementasi daripada PT. Nah, PT ini memang tadi disampaikan apakah implementatif atau enggak. Tak kira perda ini cukup komprehensif dan umum dan ini bisa jangka panjang sebetulnya. Tapi tentunya tidak akan terlalu spesifik gitu, mengatur detailnya karena di perda ini umur apa dan sebagainya kan tidak tertuang. Hanya mengatur tentang ruang saja seperti itu. Dan sebetulnya yang antara lain kita dengan Sosperi dari dinas kesehatan ini masih relevan atau tidak perda ini? Apakah tanpa rokok itu berarti bebas mabuk? Kan itu fact lain gitu. Apakah masuk dalam fact ini atau enggak? Karena perda ini mengatur tentang tanpa rokok. Ini fact itu masuk atau tidak? Maka sebetulnya lebih daripada sosialisasi kita berharap masukan daripada masyarakat agar perda ini implementatif sebetulnya seperti itu. Ya, saya kira itu kan yang perlu disampaikan. Monggo. Ini berarti tanya. Ini acara terakhir yaitu penutup dari kami atas nama pembagi waktu awal akhir banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar pernah apa ya?